Barusan saya dan Mas Laude baru turun dari kereta api Kuto Jaya Selatan. Sudah juga sholat barusan dan kami akan lanjut perjalanan dengan kereta api Argo Wilis. Nah, jadi untuk perjalanan Argo Wilis ini bakal naik di kelas panoramik kalau kebagian tiket. Karena tiketnya harus beli lewat loket ya teman-teman. Nggak bisa beli lewat online. Yuk gas! Mau keluar dulu dan ini pintu keluarnya, tinggal ke kiri aja nanti udah ke pintu masuk lagi. Seperti inilah untuk stasiun Banjar di Jawa Barat. Ini merupakan Banjar Patroman ya teman-teman. Nah, untuk stasiun Banjar masuk di wilayah administrasi Jawa Barat. Namun lokasi dari Banjar juga tidak begitu jauh dengan perbatasan Kabupaten Cilacap yang masuk area Jawa Tengah. Di sini asli siang-siang terik banget, panas banget. Wah, dah umum. Banjar berada di ketinggian 32 meter di atas permukaan air laut. Dan ini merupakan salah satu stasiun kereta api yang sering digunakan oleh wisatawan untuk transit menuju ke Pantai Pangandaran. Karena ada ini juga ya, transportasi umum dari Banjar ke arah Pangandaran sana. Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari depan stasiun Banjar di Banjar Patroman, Jawa Barat. Pada perjalanan kali ini spesial, saya akan menuju ke kota Bandung, naik kereta api Argo Wilis, tapi rencananya di kelas panoramik atau kereta Argo Wilis panoramik yang menjadi salah satu kereta wisata yang setiap harinya itu banyak peminatnya. Nah, gimana keseruan untuk perjalanan naik kereta Argo Wilis panoramik kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Kurang lebih kayak gini ya teman-teman untuk stasiun Banjar. Dan stasiunnya tidak terlalu besar, kalau di area lobi hanya ada beberapa tempat duduk, ada juga check-in counter dan ada loket. Apabila teman-teman mau membeli tiket secara langsung bisa ke area sebelah sana ya. Nah, kebetulan untuk kereta Argo Wilis panoramik ini nggak bisa dibeli via aplikasi Akses by KAI. Harus membelinya ke loket 1 jam sebelum keberangkatan, sehingga dari syarat dan ketentuan untuk pembelian tiket berbeda dengan tarif khusus kereta reguler. Jam 13.54 masuk Banjar. Nanti keberangkatannya hampir beda 1 jam, dia disusul di Indihiyang. Emang udah masuk akal, harga tiket udah masuk akal, PRK udah masuk akal juga. Argo Wilis panoramik, Bandung. Panoramik, stasiun Bandung. Ya. Untuk 2 penumpang? 2 penumpang. Kursi mana? 2. Ya, boleh. Ini Mas Laude lagi pesen tiket ya. Karena tarif khusus panoramik tuh harus beli via loket teman-teman, nggak bisa lewat Akses by KAI. Jadi balik lagi ke zaman antri-antri ya di loket stasiun. Antri guys, beli langsung ke loket stasiun. Nggak bisa lewat aplikasi. Tempat duduknya ada permintaan? 2A, 2B masih ada nggak? Masih tersedia? Ya. K2B ya? Ya kan? Pembayarannya tunai Ya. atau non? Non-tunai? Ya bisa menggunakan kris Kak? Ya. Nah, jadi untuk pembayaran juga selain tunai di loket sekarang bisa non tunai teman-teman, via transfer bank kayaknya. Untuk tiketnya 200.000 per orang ya, dari Banjar menuju ke arah Bandung. Alhamdulillah kita dapat tiketnya nih teman-teman. KTP-nya Kak, silahkan. Untuk scan barcode-nya sudah sini Kak. Oh ya, ini ya. Bentar Pak ya. Rp400.000, saya konfirmasi ya. Untuk keretanya Argo Wilis, berangkatnya jam 14.55 menit. Hanya stasiun Bandung, 2 penumpang atas nama Aude Pirera dan Muhammad Adijasa. Yudi. Ya. Betul. Betul. Paymentnya sudah berhasil? Silakan Oke. dicek kembali. Untuk boardingnya nanti ditunggu sekitar jam sekian. Ya, Terima kasih. Selamat siang. Makasih Mbak. Nah. udah dapat ya? Dapat tiket. Oke. Ada kode bookingnya, jangan kelihatan dong. Jangan kelihatan dong. Kereta api Pasundan berangkat dari Banjar jam 14 lebih 2 menit ya.
Suruh jalan duluan aja. Nanti pun di Indiang kami susul kok. Nah, itulah Pasundan. Kereta ekonomi, adu dengkul, mahal, nggak enak. Lama pula di jalannya dia. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk stasiun Banjar, dan stasiun Banjar Patroman ada di ketinggian 32 meter di atas permukaan air laut. Untuk ruang tunggunya ada di sebelah sana, ada beberapa kursi ya, tapi lumayan banyak juga kapasitas tempat duduk kursi ruang tunggu. Untuk bangunan stasiunnya saya bisa bilang ini adalah bangunan heritage karena memiliki beberapa keunikan, salah satunya dari gaya pintu nih. Pintunya ini kelihatan banget kalau ini merupakan bangunan heritage. Kayunya juga kelihatan kayu yang udah lama banget. Di sini ada ruang PPKA. Saya kurang begitu hafal apakah ruangan PPKA ini dibangun di masa lama atau ini merupakan bangunan baru yang baru ditambahkan gitu loh. Bergerak ke arah sini ada juga ruang tunggu dengan kursi yang lumayan banyak juga. Terus di sebelah sini ada musola teman-teman. Ada toilet di sebelah sana, dan di arah sana ada pintu keluar juga. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Banjar dan saya sudah melakukan proses boarding ya. Nah, untuk perjalanan kereta api Argo Wilis yang saya naiki nanti akan diberangkatkan dari stasiun Banjar pada pukul 14:55, berarti sekitar hampir 1 jam lagi ya. Lalu untuk kereta api Argo Wilis adalah kereta yang melayani rute perjalanan dari kota Bandung menuju ke kota Surabaya PP. Dalam satu rangkaian terdapat 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas eksekutif stainless steel dan juga ada kereta kelas panoramik. Untuk saya sekarang ini akan mencoba kembali kereta Argo Wilis di kelas panoramik tapi tidak full trip. Saya hanya memanfaatkan tarif khusus saja yang dibeli lewat loket 1 jam sebelum keberangkatan dengan harga Rp200.000. Jadi, apa sih bedanya kereta kelas eksekutif dengan kereta kelas panoramik? Kereta panoramik merupakan salah satu kereta wisata di Indonesia yang dimana menjual panorama atau kaca-kacanya itu gede, lebar, serta ada kaca sunroof di atas keretanya. Kereta yang paling cocok untuk menikmati pemandangan, apalagi pemandangan jalur dari arah Banjar menuju ke arah Nagreg sampai dengan ke arah Bandung bakal keren banget. Nah, secara reguler untuk perjalanan kereta api panoramik ada di beberapa keberangkatan. Ada di kereta api Argo Wilis relasi Bandung-Surabaya-Gubeng PP, lalu ada juga kereta api Turangga relasi Bandung-Surabaya-Gubeng PP, perjalanan malam, lalu ada juga kereta api Parahyangan relasi Bandung-Gambir PP, ada juga kereta api Papandayan relasi Gambir-Garut PP, dan yang terakhir ada kereta Pangandaran relasi dari Gambir menuju ke Banjar. Sehingga untuk dilintas dari arah Banjar menuju ke Bandung atau Bandung arah ke timur, hanya ada Argo Wilis, Pangandaran, dan juga kereta Turangga. Untuk perjalanan tarif khusus dengan kereta panoramik, di sini hanya ada kereta Argo Wilis dan Turangga saja. Kalau kereta Pangandaran, seingat saya tidak dijual ya harga tarif khususnya. Ketika teman-teman mau naik kereta dari arah Bandung menuju ke Banjar di kelas panoramik, ya pilihannya Argo Wilis dan Turangga, nggak bisa naik kereta Pangandaran. Kalau mau naik kereta Pangandaran bisa aja, tapi bayar tarif reguler, kalau nggak salah itu 425 ribuan, sehingga cukup lumayan ya. Nah, karena tiket kita, tiket tarif khusus, sehingga tidak akan mendapatkan fasilitas seperti penumpang layaknya kereta panoramik. Kita tidak mendapatkan lounge dan kita juga tidak mendapatkan servis di dalam kereta, macam snack, makanan, dan lain-lain itu nggak dapat ya teman-teman. Dan untuk tarif khusus kereta api nih, selain di kelas panoramik ada kereta regulernya juga. Dari Banjar ke Bandung, harga tiket kelas eksekutifnya Rp130.000. Khusus Argo Wilis, harga tiket eksekutifnya Rp150.000. Sehingga untuk teman-teman yang mau naik kereta tarif khusus dari arah Banjar menuju ke Bandung, kalau bosan naik kereta kelas eksekutif dan teman-teman mau menambah
uang sebesar Rp50.000, teman-teman bisa dapat kereta kelas panoramik ya. Yang baru masuk ini kereta api Malabar dari stasiun Malang tujuan ke stasiun Bandung. Dan kereta Malabar dan Argo Wilis itu tidak terlalu jauh ya jaraknya. Hanya jarak setengah jam, tapi nyampe Bandungnya cuma beda sekitaran 15 menit. Pada pukul 14.30, kereta api Malabar berangkat dari stasiun Banjar. Selisih 25 menit ya dengan Argo Wilis. Bisa dilihat ya, untuk rute dari Banjar menuju ke Bandung, jaraknya itu 155 km. Sehingga kalau dari jarak tempuh sebenarnya nggak begitu jauh dengan rute Bandung menuju ke Jakarta, teman-teman. Nah, area stasiun Banjar juga bisa dibilang ini adalah stasiun besar karena semua kereta berhenti di stasiun ini. Mau itu kereta api Argo Wilis, Lodaya, Turangga, dan lain-lain. Karena biasanya di stasiun Banjar ada proses ganti masinis ya. Bahkan tadi aja waktu turun kereta api Kuto Jaya Selatan, kondekturnya itu aplusan di stasiun Banjar ini. Mas Laude, berarti bukan pertama kalinya tarif khusus dengan Argo Wilis panoramik. Sebelumnya udah pernah juga dari Jogja menuju ke Kroya. Waktu itu tarif khususnya udah harus pesan di loket atau masih bisa pesan secara online lewat aplikasi Akses? Terakhir kemarin nyobain panoramik Argo Wilis pakai tarif khusus itu dari Jogja ke Kroya, belinya dari aplikasi Akses by KAI ya, online. Di waktu masih di rumah itu udah ngecek tiket, masih tersedia, langsung check out, beli 2 jam sebelum keretanya berangkat. Jadi kayak tarif khusus reguler kereta ekonomi dan eksekutif. Nah cuman sekarang kita harus effort nih ke stasiun dulu, belinya langsung ke loket dan 1 jam sebelum keretanya berangkat. Iya sih, benar. Itu jadi agak sedikit dibilang ribet banget enggak, cuman maksudnya tuh kepastiannya loh, penumpang datang ke stasiun itu kalau udah pasti ada tiket keretanya lebih enak dibandingkan mesti datang dulu ke stasiun tiba-tiba tiketnya habis. Jadi kan males ya, setelah itu pada akhirnya penumpang lebih mikir, oh ya udah naik tiket yang ada aja, kereta yang ada aja, naik kereta eksekutif biasa. Padahal mungkin ya banyak juga orang yang pengen merasakan tapi mereka tidak tahu kalau tarif khusus itu bisa dibeli lewat Akses, gitu kan. Mungkin ya itu pikiran kita aja gitu. Mas Laude, kemarin waktu beli tiket tarif khusus dari Jogja menuju ke arah Kroya, harga tiketnya berapa? Yang panoramik? 190. 190, berarti cuma beda 10.000 dengan perjalanan dari arah Banjar menuju ke arah Bandung. Waktu tempuhnya lebih lama dan sebenarnya iya, dari arah Banjar menuju ke Bandung itu 3 jam lebih. Masa sih? Benar, coba cek aja. Kita dari jam 14.55 nyampe sana itu jam 18.17. Hampir 3 jam setengah. Hitungannya untuk menjual panoramik ya 200.000 dengan pemandangan yang bagus. Ini menjadi tarif khusus panoramik terbaik sih menurut saya. Worth it banget. Iya. Dibandingkan dengan lintas lain ya, cuman lurus doang. Di sini tuh nanti kita bisa lihat bener-bener real panoramanya, teman-teman. Tahu yang paling mahal? Surabaya Jogja. Oh, berapa Surabaya Jogja? 410.000. Iya sih, itu hitungannya udah jauh soalnya. Udah 300 kiloan, teman-teman. Iya, tapi 3 jam juga. 3 jam lebih. Iya, hampir 4 jam kan. Jaraknya ya. Jaraknya jauh lebih jauh lagi, tapi kalau dari Bandung menuju ke Banjar cuma 155 km doang. Sehingga tarif khususnya masih harga yang normal ya, kelihatan murah gitu loh. Terkesannya lebih murah jauh. Daripada beli tarif
reguler. Iya. Kereta api Argo Wilis telah tiba di stasiun Banjar pukul 14.50. Berarti masih ada waktu 5 menit lagi ya teman-teman. Dan sudah menggunakan stiker yang tematik baru nih. Kereta panoramik ada di bagian paling belakang ya. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Isi Kak. Ya. Saya duduk di kursi nomor 2B. Berarti di sini. Sekarang saya sudah berada di dalam kereta panoramik ya teman-teman. Di K100103. Dan untuk kereta panoramiknya masih ditutup sunroofnya. Mungkin dikarenakan tadi panas ya. Jadi untuk sunroof di atas ini tuh bisa dibuka pakai remote kalau nggak salah. Dan ini juga kacanya gede-gede yang menjadi jualan utama dari kereta panoramik. Akhirnya untuk sunroof dibuka juga teman-teman. Ya memang ketika naik kereta panoramik harus kayak gini ya. Tuh. Jadi bisa lihat view ke atas juga gitu loh. Pukul 14.55 ya, tepat berangkat dari Banjar. Nah, kalau serunya naik kereta panoramik di lintas Banjar menuju ke arah Bandung, benar-benar baru berangkat sudah disuguhkan pemandangan yang serba hijau. Kanan kiri banyak pohon, terus juga nanti kita bakal lewat jalur pegunungan ya teman-teman. Feel-nya beda jauh kan sama jalur Jogja ya? Ya, jeklek bro. Karena datar kan. Ya, ini real panoramik. Ini real panoramiknya. Nah, hijau-hijau, belok-belok, dan keretanya nggak ngebut. Bener, kalau menikmati perjalanan memang harus seperti itu. Yang pelan aja. Iya. Bersilang dengan kereta Pasundan dari arah Bandung tujuan ke arah Surabaya Gubeng ya. Mas Laude, gimana nih akhirnya naik kereta panoramik di lintas Banjar Bandung? Baru berangkat banget ini keretanya. Cakep coy. Apalagi cahayanya sekarang udah mulai redup ya. Sore kan turun, jadi nggak silau-silau banget, nggak panas banget. Ditambah Benar. pemandangannya tuh kiri kanan hijau-hijau. Padahal baru berangkat banget loh ya. Baru banget banget aja udah bagus Benar. banget. Bener-bener real kerasa, oh ini loh panoramik gitu. Ya, menjual panorama, keretanya nggak begitu ngebut-ngebut banget di lintas ini pelan. Dan pemandangannya bagus. Cakep. Iya. Dan menurut saya pribadi, yang bikin kereta panoramik mahal itu adalah lintas ini teman-teman. Di jalur ini sebenarnya. Karena untuk lintasan dari Banjar menuju ke arah Surabaya Gubeng rasanya biasa aja, trek lurus, keretanya ngebut. Tapi kalau di sini tuh bener-bener kayak Belok-belok. naik kereta wisata beneran sih. Ya kalau di luar negeri kan ada kereta panoramik buat kereta Benar. wisata kan ya, untuk menjual emang menikmati pemandangan alam. Iya. Kayak Dan itulah kenapa kereta Papandayan panoramik, kereta Argo Pangandaran Wilis, panoramik bener-bener okupansinya Oh, iya. dibilang bagus banget sih. Parahyangan. Susah
Belinya. sampean coba cek tiket Pangandaran worth it juga tuh dari arah Jakarta Ke sini. ke arah Banjar. Dimulai kayak 2 minggu ke depan itu udah banyak kursi yang keisi. Karena emang seseru itu naik kereta panoramik di lintas Daup 2 Bandung, Dari teman-teman. Jakarta ke Banjar. Iya. Itu kayaknya harus pesan 1 bulan sebelum baru bisa bebas pilih kursi dah. Dining on panoramic train. kan Batang sama Batang deh ini. kan kalau ini apa, kalau di Java Priority dining on train, kalau ini dining on panoramic train. Sekarang saya sudah pesan 1 menu makanan ya teman-teman. Ini makanannya beli di kereta restorasi, jadi apabila teman-teman mau membeli makanan bisa menghubungi prama-prami yang bertugas untuk dipesankan seperti itu ya. Nah, untuk nasi sei sapi kayak gini teman-teman, ada nasi, ada bayam kering, sei sapinya, beserta kita juga dapat sambal matah. Ini sambal matah biasanya pedas, hati-hati ya kalau makan sei sapi. Bahkan terkadang sambal matahnya itu lebih pedas dari sambal geprek loh. Dan untuk nasi sei sapi harganya Rp55.000. Salah satu menu termahal dan juga terbaik di kereta. Melintas di stasiun Ciamis ya. Pokoknya dulu berhenti. Iya. Dulu Argo Wilis sempat berhenti di stasiun Ciamis, tapi yang saya perhatikan penumpangnya tidak terlalu rame. Mungkin ya jadi mendingan dilangsungin aja. Kalau penumpang macam Lodaya, Mutiara Selatan gitu-gitu memang rame di Ciamis. Cuman Wilis ini agak sedikit segmented mungkin ya. Penumpangnya nggak semuanya bisa naik Wilis. Iya. Mahal soalnya kalau ke Jogja aja 500 itu ikut tarif Bandung. Nah, nanti setelah lepas dari Ciamis, gak lama kemudian bakal lewat ke Jembatan Cirahong. Salah satu jembatan ikonik dan bagus juga sih di lintas Daup 2. Terletak di perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, tepatnya di Manojaya. Jembatan ini melintas di atas Sungai Citanduy yang merupakan perbatasan dari kedua kabupaten tersebut. Jembatan ini tergolong sebagai jembatan tinggi rangka dengan lalu lintas ganda. Bagian atas jembatan berfungsi untuk lalu lintas kereta api, sedangkan bagian bawah berfungsi untuk lalu lintas kendaraan roda 2. Jembatan Cirahong merupakan satu-satunya jembatan peninggalan Belanda yang berada di Kabupaten Ciamis. Ini dia jembatan Cirahong ya. Setelah belokan di kiri. Persiapkan lensa kamera dan pandangan Anda karena sesaat lagi kita akan melintasi jembatan Cirahong. So ladies and gentlemen, please welcome Cirahong Bridge. Jadi sekarang saya mau coba dulu nasi sei sapi. Ini adalah menu terbaik di kereta unggulan, dan apabila di kereta Argo Wilis, menu nasi sei sapi ini dimasak langsung ya oleh seorang chef yang ada di kereta restorasi. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Perpaduan sei sapi, kering bayam, dan juga sambal matahnya mantap. Kereta api Argo Wilis diberangkatkan kembali dari stasiun Tasikmalaya ya. Tadi di Tasik juga ada satu penumpang yang naik kereta panoramik teman-teman.
Sekarang kereta api Argo Wilis akan melintas langsung di stasiun Indihiyang. Dan secara normal, kereta api Argo Wilis akan menyusul kereta api Pasundan yang berangkat dari stasiun Banjar lebih awal sekitar 50 menitan. Sekarang kereta api Argo Wilis melintas di stasiun Ciawi. Dan stasiun Ciawi ini merupakan titik awal untuk pendakian berat kereta api menuju ke arah Cipeundeuy. Karena untuk lintasan dari Ciawi, Cirahayu, Cipeundeuy hanya 2 petak, namun memiliki perbedaan ketinggian yang cukup signifikan. Nah, untuk tanjakan yang ada di lintas Ciawi menuju ke arah Cipeundeuy memiliki tanjakan 25 per mil, sehingga setiap arah laju kereta 1 km ada selisih perbedaan ketinggian 25 mdpl. Sekarang nih, jalurnya udah benar-benar belok-belok terus nanti ya teman-teman. Cuman sayang banget yang penumpang di sebelah kanan memilih untuk ditutup setengah tirainya. Padahal pemandangannya yang paling epik di lintas ini teman-teman. Alhamdulillah sekali, barusan Mas Pramanya sangat pengertian. Jadi tadi itu penumpang-penumpang yang agak sedikit tertutup, kacanya dikasih tahu kalau sebentar lagi kereta ini akan melintasi panorama yang indah banget. Sehingga kacanya sekarang udah full dibuka dan pemandangannya keren banget teman-teman. Cuman sayang sekali kita dapat di sisi sebelah kiri. Menurut saya pribadi, sisi sebelah kanan view-nya lebih cakep sih. Kereta api Argo Wilis melintas di stasiun Cirahayu, dan di sini kita bersilang dengan kereta Serayu ya teman-teman. Dari stasiun Purwokerto, dari stasiun Pasar Senen tujuan ke stasiun Purwokerto, kebalik ya. Kalau di sini naik kereta, tanjakannya itu benar-benar berasa teman-teman. Dan berhenti di stasiun Cipeundeuy. Stasiun Cipeundeuy terletak
di Garut, Jawa Barat, memiliki sejarah yang cukup menarik dan penting dalam dunia perkereta apian di Indonesia. Stasiun Cipendei diperkirakan sudah beroperasi sejak tahun 1893, menjadikannya sebagai salah satu stasiun kereta api tertua di Jawa Barat. Meskipun stasiun Cipendei tergolong stasiun kecil, namun setiap kereta dari semua kelas harus berhenti di stasiun Cipendei untuk melakukan pemeriksaan pengereman. Kegiatan ini dilakukan sejak zaman masa Hindia Belanda. Studio People, bagi Anda yang ingin mengabadikan momen di stasiun Cipendei, kami persilahkan untuk turun di sebelah kiri dari arah laju kereta. Karena kereta api Argo Wilis akan berhenti di stasiun Cipendei selama kurang lebih 10 menit. Terima kasih. After the People, in a few moments will arrive and stop at Cipendei Station. Cipendei Station located in Garut, West Java, has quite an interesting and important history in the Indonesian railway world. Cipendei Station is estimated to have been operating since 1893. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk jalur di sini tuh benar-benar naik turun serta lintasan berkelok-kelok kanan kiri pegunungan, karena memang di sini merupakan salah satu jalur ekstrim bagi kereta api. Kalau naik kereta lewat sini itu benar-benar seru banget teman-teman. Kereta api Argo Wilis persiapan masuk di stasiun Cipendei ya. Normalnya kereta ini berhenti dari pukul 16:25 menit sampai dengan 16:35 menit. Masih jam 16:19 menit, kemungkinan besar keretanya akan awal tiba di stasiun Cipendei sekitar 4 menitan. Studio People, kita akan memasuki stasiun Cipendei. Bagi Anda yang akan turun untuk mengabadikan momen di stasiun Cipendei, kami persilakan untuk turun melewati pintu bagian belakang sebelah kiri dari arah laju kereta. Terima kasih. Pukul 16:21 tiba di Cipendei awal 4 menit ya teman-teman. Mas, silakan. Ya, seperti biasa kalau di Cipendei keluar dulu teman-teman, tapi saya nggak akan jajan ke depan ya. Nah, untuk kereta panoramik yang dinaiki saya saat ini adalah K100103BD. K1 merupakan kode sarana untuk kereta kelas eksekutif ataupun di atasnya, macam kereta panoramik, lalu kereta priority juga menggunakan seri K1 ya. 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 01 tahun pertama dinas di 2001, 03 adalah nomor absennya. BD merupakan depo Bandung sebagai kepemilikan dari kereta panoramik. TS 220-380V, tegangan dari pembangkit kerangkaian. BK adalah berat kosong 38.000 kg atau 38 ton. MD adalah mulai dinas di tanggal 1 bulan 1 2001. F menandakan bahwa sarana rangkaian kereta ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, 43 adalah berat maksimal 43 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Nah, untuk bentukan bugi dari K10 kayak gini ya teman-teman. Bugi yang sama seperti pada kereta stainless steel. Stiker tematik kali ini warnanya lebih nonjol lagi ya teman-teman, karena warna kuning dengan biru. Berbeda dengan waktu kemarin Lebaran apa ya, warnanya kan hijau, lebih ke warna gelap. Sedangkan sekarang ini warna cerah. Kelihatannya lebih keren sih untuk stiker yang sekarang. Teman-teman bisa lihat sendiri. Hampir semua penumpang panoramik turun di stasiun Cipendei karena memang kan di sini berhenti cukup lama sehingga banyak penumpang yang berfoto
dan juga merasakan suasana asri dari stasiun Cipendei ini. Di stasiun Cipendei dengan ketinggian 772 meter di atas permukaan air laut, hawanya itu adem teman-teman. Ditambah lagi sekarang agak sedikit mendung ya. Jadi suasananya adem banget. Jadi untuk kereta panoramik, dulunya merupakan kereta eksekutif, lalu dimodifikasi di Balayasa Surabaya Gubeng, dan jadilah kelas panoramik dengan desain kaca-kaca yang lebar banget, kacanya bening, serta ada sunroof ya teman-teman. Sehingga kereta panoramik ini bisa dibilang sebagai kereta yang menjual panorama, atau kereta yang paling cocok untuk menikmati keindahan alam selama perjalanan. Pukul 16.35 tepat, kereta Argo Wilis berangkat meninggalkan stasiun Cipendei. Nah, dari stasiun Cipendei ini memang semua kereta api berhenti teman-teman, karena di stasiun inilah ada pemeriksaan rangkaian beserta pemeriksaan pengereman. Kereta habis melewati jalur ekstrim, dengan tadi kontur tanahnya nanjak terus ya. Tapi setelah lepas dari stasiun Cipendei ini, kontur tanahnya akan terus menurun, sehingga harus memastikan rangkaian kereta betul-betul dalam keadaan yang prima, supaya bisa melakukan pengereman dengan sempurna ya. Stasiun Cipendei ini juga menjadi salah satu stasiun yang tertua di Kabupaten Garut, karena stasiun ini sudah beroperasi sejak zaman Hindia Belanda. Memang dari dulu untuk kereta-kereta api di Cipendei dicek, pemeriksaan rangkaian gitu juga sama. Udah kayak tradisi ya teman-teman. Dan ini jalurnya sudah mulai menurun terus teman-teman, sampai dengan nanti ke arah Bumi Waluya ya. Keretanya berkelok-kelok. Dan ini nih, pemandangannya keren banget asli. Bukan, satu lagi. Kereta api Argo Wilis melintas di stasiun Bumi Waluya. Nah, Bumi Waluya memiliki ketinggian 541 meter di atas permukaan air laut, sedangkan Cipendei tadi 772 meter. Selisih perbedaan ketinggiannya aja tuh udah 230 meteran, teman-teman.
melintasi stasiun Warung Bandrek. Warung Bandrek ini ketinggiannya 612 meter di atas permukaan air laut. Jadi lebih tinggi lagi teman-teman dibanding stasiun Bumi Waluya tadi. Sekarang ini kereta api Argo Wilis persiapan melintas di stasiun Cibatu, dan di Cibatu ada dua pertemuan jalur. Kereta Argo Wilis melintas dari jalur arah Kroya, Banjar, Tasikmalaya, dan untuk jalur percabangan dari arah Garut ada di sini teman-teman. Nah, ini relnya nih. Rel yang dilewati oleh kereta api Cikuray, Papandayan, dan juga lokal Garut Cibatuan. Stasiun Cibatu ini juga melayani beberapa perjalanan kereta api ya. Bahkan kereta api Lodaya pagi, Lodaya malam sekarang berhenti reguler di stasiun Cibatu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk kereta api Argo Wilis di kelas panoramik. Dan untuk kereta panoramik memiliki desain interior yang sangat jauh berbeda dengan kebanyakan kereta api. Karena kereta api panoramik ini adalah kereta yang menjual panorama, menjual keindahan selama di perjalanan. Dan satu-satunya kereta yang memiliki sunroof seperti ini ya. Jadi ada kaca lebar di kiri dan juga ada kaca yang di atas sana. Lalu untuk kapasitas tempat duduk yang tersedia pada kereta panoramik ini 38 kursi penumpang, sudah semua menghadap arah laju kereta. Kursinya mirip-mirip seperti kereta eksekutif stainless steel generasi pertama. Dan untuk dari segi fasilitas di kereta panoramik, di sini itu ada lampu baca ya yang bisa kita nyalain. Lalu di sini juga ada tombol yang dimana tombol ini dipergunakan untuk menurunkan tirai. Nah, kayak gini. Yang tengah untuk menjeda dan untuk membukanya lagi ada tombol satunya lagi teman-teman. Kayak gitu. Lalu dari segi legroom, kurang lebih kayak gini. Kereta panoramik, mirip-mirip seperti kereta eksekutif, sudah lega, legroomnya bebas untuk selonjoran. Di sini ada kantong untuk nyimpan barang-barang kecil dan lain-lain. Ada juga footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan ya. Lalu di bawah footrest terdapat colokan listrik untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Selain di depan sini, ada juga colokan di bawah ya teman-teman. Salah satu kekurangan kereta panoramik yaitu ada pada stop kontak yang menurut saya agak sulit untuk dijangkau, terutama untuk teman-teman yang menggunakan charger dengan panjang kabel 1 meter. Di sini ada tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya bisa mundur ke mode rebahan, dan ada juga meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Kereta kelas panoramik ini tidak memiliki rak bagasi di bagian atas ya, sehingga untuk barang-barang penumpang semuanya ada di sini. Ada bagasi khusus, tuh, banyak koper dan lain-lain ya teman-teman. Di sini juga ada mini pantry untuk prama-prami menyiapkan hidangan. Ada televisi yang cukup besar juga di sini. Sekarang kita bergerak ke depan dulu ya. Kita lihat untuk fasilitas toilet. Di sini juga ada layar yang gede. Di sini sebenarnya bisa karaokean apabila teman-teman sewa satu kereta secara full. Pintunya sudah menggunakan pintu otomatis. Dan di sini toiletnya.
toilet pada kereta panoramik hanya ada di satu sisi ruangan saja. Nah, kita lihat dulu untuk toiletnya. Toilet di kereta kelas panoramik ini bener-bener lega banget teman-teman. Tuh, di sini ada urinoir untuk kencing, biasa digunakan oleh laki-laki saja ya. Di sini juga ada kloset duduk, ada tombol flush, ada bidet jet shower, pewangi ruangan, tempat tisu. Di sini ada wastafel dengan sensor otomatis. Tuh. Lalu ada juga tabung sabun, ada plastik di sini, ada tempat tisu lagi. Dari desain toilet kereta panoramik bener-bener bagus banget ya. Cerminnya aja gede, ada lampu-lampu kayak gini. Kesan estetiknya bener-bener luar biasa banget. Toilet terbagus di kereta api ya ada di kereta panoramik ini. Tuh, leluasa banget, gede banget. Terus marmer-marmernya ini nih, terkesan toiletnya mewah gitu. Spot menarik yang dinamakan tikungan berbelok Kadungora. Pada tikungan ini, kereta api Argo Wilis akan berbelok ke kanan menyerupai huruf U. Pada sisi kanan, kita dapat melihat serangkaian kereta api Argo Wilis hingga ke lokomotif. Sementara pada sisi sebelah kiri kita dapat melihat perkebunan, pesawahan, dan pegunungan Mandalawangi. Dan inilah Jadi persiapan lensa kamera di pandangan Anda karena sesaat lagi kita akan memasuki tikungan berbelok Kadungora. Pada sisi sebelah kanan kita dapat melihat ujung depan rangkaian kereta api Argo Wilis hingga ke lokomotif. Sementara di sisi sebelah kiri kita dapat melihat perkebunan dan pegunungan Mandalawangi. ini nih tikungan Kadungora yang menjadi salah satu spot untuk para pencinta kereta atau rail fans mengabadikan momen perjalanan kereta. Keren banget tikungan Kadungora. Memang tikungan ini tuh seperti busur teman-teman, menyerupai huruf U ya. Dan kalau ini merupakan titik spot favorit saya teman-teman, yang dimana pemandangan di sini tuh keren banget. Ada tebing-tebing kayak gini ya. Nah ini nih, ini salah satu titik terbaik menurut saya di spot Kadungora. Di titik ini rasa-rasanya kereta itu lagi terbang teman-teman. Kereta api Argo Wilis sekarang ini melintas di stasiun Lebak Jero. Dan stasiun Lebak Jero juga merupakan salah satu stasiun yang banyak dikunjungi oleh pencinta kereta, teman-teman. Jembatan Citis selesai dibangun pada 10 Januari 1889. Berlokasi di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada tahun 1921 dilakukan penguatan jembatan hingga 20 ton untuk menambah daya tombak seiring dioperasikannya lokomotif diesel. Masih tertinggi di Indonesia, membentang sepanjang 173 meter, jembatan Citis memiliki 5 buah pilar penyangga. Besi-besinya didatangkan langsung dari Eropa melalui pelabuhan di Batavia. Saat ini, jembatan Citis melayani 34 perjalanan kereta api setiap harinya. Persiapan masuk jembatan Citis ya teman-teman. Dan menurut saya view jembatan Citis bagus di area sebelah kiri. Namun sayang sekarang udah cukup gelap, jadi ada refleksi gitu ya. Nah ini nih. Jembatan Citis, ladies and gentlemen, please welcome Citis Bridge.
Ini merupakan jembatan kereta api dengan elevasi tertinggi ya. Sekitar 890 mdpl, teman-teman. Kalau jembatan Citiis merupakan jembatan kereta dengan elevasi tertinggi ya, teman-teman. Tapi untuk jalur kereta api dengan elevasi tertingginya di sini, di titik ini. Kalau dari arah Banjar, setelah jembatan Citiis, masih ada kontur tanah yang naik. Ya, kurang lebih di titik ini, saya pernah ngukur hampir 900 mdpl. Dan setelah titik ini nanti relnya bakal turun terus sampai dengan ke arah Cicalengka. Persiapan melintas langsung di stasiun Nagreg yang menjadi stasiun dengan elevasi tertinggi yang masih aktif ya, teman-teman. Dengan ketinggian 848 meter di atas permukaan air laut, dan untuk stasiun Nagreg melayani keberangkatan kereta lokal Garut Cibatuan. Sebenarnya ada beberapa kereta jarak jauh yang berhenti di sini, macam kereta api Serayu, terus ada juga kereta api Cikuray, namun setahu saya hanya untuk bersilang, bukan untuk naik turun penumpang. Yang bisa naik turun penumpang ya hanya kereta lokal. Melintas di stasiun Cicalengka, berarti otomatis sudah memasuki kawasan lintas Bandung Raya. Sekarang ini udah jam 17.55 menit ya. Nah, untuk suasana di luar sudah mulai gelap. Jadi bisa dibilang apabila teman-teman naik kereta api Turangga kelas panoramik, vibes-nya seperti ini, teman-teman. Menikmati kegelapan dari kaca jumbo. Dan sekarang saya lagi ngukur kecepatan kereta Argo Wilis nih. Melintas langsung di stasiun Ranca Ekek. Kecepatan hampir 100 km per jam. Nyusul juga ya, nyusul kereta lokal. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Argo Wilis sudah melintas langsung di stasiun Cimekar. Dan kurang lebih sekitaran 15 menit ke depan keretanya akan tiba di tujuan akhir, stasiun Bandung. Oleh karena itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Argo Wilis merupakan kereta yang melayani rute dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan ke stasiun Bandung PP. Dalam setiap harinya ada satu keberangkatan saja, yaitu perjalanan pagi. Kalau malam-malamnya dinamai kereta api Turangga karena menggunakan satu rangkaian yang sama. Lalu untuk kereta api Argo Wilis juga memiliki dua kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas eksekutif dan kereta kelas panoramik. Saat ini saya naiknya di kereta kelas panoramik atau kereta dengan kelas tertinggi, namun saya memanfaatkan tarif khusus dari arah Banjar menuju ke arah Bandung. Nah, untuk harga tiket tarif khusus dari Banjar ke Bandung di kereta api Argo Wilis panoramik ini Rp200.000 dan tiketnya hanya bisa dibeli lewat loket stasiun keberangkatan 1 jam sebelum keberangkatan. Ada perbedaan syarat dan ketentuan untuk membeli tiket tarif khusus pada kereta panoramik ataupun juga kereta api wisata lainnya. Dengan harga tiket Rp200.000 naik kereta panoramik dari Banjar menuju ke arah Bandung di kereta api Argo Wilis, menurut saya hitungannya udah worth it banget. Kenapa? Karena untuk kereta api Argo Wilis di kelas eksekutif, harga tiketnya aja Rp150.000. Dengan menambah Rp50.000, kita bisa mendapatkan experience, menikmati keindahan alam selama di perjalanan. Karena dari jalur Banjar menuju ke Bandung, pemandangannya asli bagus banget. Keretanya lewat jalur ekstrim dengan kontur tanah naik turun, berkelok-kelok, dan juga jalur pegunungan. Itulah kenapa kereta api Argo Wilis menjadi salah satu kereta dengan kereta panoramik
yang berjalan secara reguler. Ini hari Selasa dan penumpang kereta Argo Wilis Panoramik rame banget teman-teman. Mantap ya kereta api Argo Wilis. Selain di kereta Argo Wilis ada juga layanan kereta panoramik lain seperti di kereta api Turangga, namun perjalanan malam. Terus ada juga kereta Parahyangan relasi Gambir menuju Bandung PP, ada juga kereta api Papandayan relasi Garut Gambir PP, dan kereta api Pangandaran relasi Banjar menuju ke Gambir PP. Namun untuk tarif khusus kereta panoramik seingat saya hanya ada di kereta Argo Wilis dan Turangga saja. Kalau Papandayan serta kereta Pangandaran itu nggak ada tarif khususnya. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta Argo Wilis Panoramik kali ini. Dan sesaat lagi keretanya akan tiba di stasiun Bandung, jadi kita siap-siap dulu. Sekarang kereta api Argo Wilis persiapan melintas langsung di stasiun Kiara Condong. Stasiun besar di kota Bandung untuk keberangkatan kereta ekonomi campuran ya. Hanya kereta Argo Wilis dan Turangga saja yang melintas langsung di stasiun ini teman-teman. Udah ngebut banget ya, sekarang lewat Kiara Condong 80 loh. Mantep banget. Dulu melintas langsung di sini paling 50 gitu paling kencang tuh. Stasiun tujuan akhir, stasiun Bandung. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada barang yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Itu bulenya kayak Mr. Beast nggak sih? Mirip ya. Tiba di stasiun Bandung 18:10, awal 7 menit. Menyala Wilisku. Oh ini Malabar. Malabar baru berangkat pakai ya. stiker. Dari Bumi Parahyangan hingga Tanah Jawa, panoramik selalu seru kemana saja. Jadi Alhamdulillah ya, udah sampai. Makasih ya Mbak ya. Telat sedikit, terima kasih. Bukannya awal. Awal iya 18-17an. Iya. Awal 6 menit. Mantul. Mas, makasih ya. Kalapat. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari Kota Banjar, sekarang saya sudah tiba di Kota Bandung, Stasiun Bandung. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Argo Wilis Panoramik di tarif khusus. Berasa seru banget bisa mencoba lagi kereta panoramik dengan tarif yang murah, tapi dengan pemandangan yang keren banget. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.